Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang memaparkan atau berdiskusi soal teknologi-teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, ketika kita mau memulai topik bahasan baru, kita akan membaca atau memahami dahulu halaman disclaimer. Jadi, berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini kan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Penyebutan produk, merek, atau layanan itu bukan berarti bahwa saya melakukan endorsement terhadap merek-merek yang disebutkan, tetapi murni semata untuk mempermudah kita memahami sebuah konsep yang dibahas. Nah, materi apa yang kita bahas kali ini? Kita akan membahas sesuatu yang ringan sebenarnya tentang smart contract security auditing. Ini merupakan pekerjaan yang saya kerjakan atau saya geluti 3 tahun terakhir, 3,5 tahun terakhir. Nah, ide kunci dari smart contract security auditing atau ide kunci dari pokok bahasan kita adalah kita mau memahami pekerjaan apa saja sih, rincian apa saja sih, detail apa saja sih yang terkait dengan smart contract security auditing. Ini sebenarnya pekerjaan yang menarik ya dan menantang sebenarnya karena setiap project itu memiliki tantangan masing-masing, memiliki sesuatu yang baru untuk dipecahkan. Jadi kalau Anda suka tantangan, suka sesuatu yang baru, nah, mungkin smart contract security auditing ini adalah pekerjaan untuk Anda, cocok untuk Anda. Nah, apa itu security auditing? Kalau misalnya Anda suka main token micin, biasanya Anda juga bertanya pada developer, apakah kodenya sudah diaudit, ya? Atau Anda sering membaca laporan-laporan auditing gitu ya, misalnya dari security firm ABC gitu ya. Nah, itu sebenarnya merupakan proses yang dikerjakan oleh pihak ketiga, bukan bagian dari developernya. Nah, biasanya pihak ketiga ini memang spesialis atau punya pakar di dalam security auditing. Karena kan di Web3 atau di smart contract development itu kan nggak semuanya selalu bisa atau selalu developer ya, nggak semuanya developer. Nah, ada juga yang fokusnya ke security auditing. Bisa jadi developer tidak sadar ada security issue atau problem keamanan, ya. Karena kan kalau security ini kan kita harus selalu update terhadap isu-isu terbaru, masalah-masalah terbaru gitu ya. Kita harus familiar dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Nah, biasanya developer ini nggak selalu update. Makanya biasanya mereka juga meminta bantuan dari pihak ketiga ini gitu ya. Nah, biasanya dikerjakan kapan? Itu biasanya di akhir pengembangan gitu ya. Jadi ketika software-nya sudah hampir selesai atau nyaris selesai atau sedikit lagi selesai atau bahkan mungkin sudah tinggal garis akhir gitu ya, tinggal loncat lagi. Nah, itu baru di audit. Jadi tepat sebelum deployment. Nah, tetapi nanti akan ada satu langkah lagi sebelum deployment gitu ya. Nanti kan kita lihat yang termasuk dari proses di dalam security auditing. Tujuannya adalah, ini tujuan security auditing ya, tidak hanya sekedar membuat laporan gitu ya untuk mengendorse sebuah kontrak gitu ya. Biasanya kan gitu. Kalau token-token micin kan biasanya sudah ada auditnya, sudah, padahal kan isinya kadang-kadang tidak berkualitas. Tapi untuk project-project yang berkualitas, project-project bagus, biasanya memang auditnya serius gitu ya. Tujuannya untuk meminimalisasi atau mengurangi peluang adanya bug atau celah keamanan gitu ya. Dan anti-pattern atau pola-pola yang sudah diketahui. Nah, ada proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh pada saat misalnya developer itu mau melakukan security auditing. Jadi tidak hanya serta-merta langsung order gitu ya. Tidak seperti order sandwich atau burger. Ini ada prosesnya. Pertama dulu kontak si security auditing firm. Biasanya kalau mereka ada slot gitu kan, atau mereka ada kapasitas, biasanya mereka kontak lagi, mereka akan balas. Nah,
Jadi dua tim ini, auditing firm dan development team, itu mengidentifikasi scope ya, atau cakupan mana nih. Misalnya kalau si tim developmentnya itu membuat satu software yang kompleks, misalnya soal DeFi, lending, gitu ya, lending borrowing, atau decentralized exchange atau DEX, itu biasanya hanya sebagian kecil yang diaudit. Kenapa? Karena ya banyak faktor sih. Yang pertama mungkin untuk membatasi si auditor ini supaya mereka fokus ke satu hal gitu ya. Kalau misalnya skopnya terlalu banyak, terlalu besar, itu sebenarnya kurang kurang oke. Karena fokusnya terlalu banyak, biasanya overwhelm atau overload gitu ya. Atau misalnya ada merupakan jadi softwarenya sudah ada tetapi ada pengembangan sedikit. Nah, itu biasanya juga diaudit. Jadi setiap kali ada penambahan fitur biasanya diaudit juga. Ya memang ada beberapa yang ukurannya besar misalnya, yang perlu waktu sampai 3 bulan itu ada, pernah ada, tetapi memang jarang. Kemudian tentukan juga target commit ya, atau versi softwarenya, versi nomor berapa ini. Mudahnya begitu ya, tapi aslinya namanya target commit. Kalau ada familiar dengan versioning, nah itu ada target commitnya. Ada familiar dengan Git. Kemudian resources. Ini kan berhubungan dengan berapa biayanya. Itu biasanya dihitung per setiap person day. Kemudian totalnya berapa. Misalnya 15 person day. Nah, setiap person day itu berapa? Nah, kemudian pekerjaannya baru dikerjakan. Kalau sudah setuju semua, gitu ya, udah sign kontrak, baru kerjakan. Nah, kemudian ada laporan, gitu ya, laporan versi pertama biasanya. Nah, laporan versi pertama itu selesai, dikirim ke tim dev, kemudian direspons. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau misalnya memang tidak setuju, acknowledge. Acknowledge itu artinya oke, saya tahu gitu ya. Tapi tidak diperbaiki itu ada namanya acknowledge. Nah, kemudian setelah semuanya diperbaiki atau di-acknowledge, kemudian dicek ulang oleh si tim audit, tim security audit ya, dicek lagi apakah si fixes tadi, perbaikan tadi sudah betul. Kalau misalnya menambah masalah kan jadi masalah kan. Kalau misalnya belum selesai, biasanya ada laporan berikutnya, yaitu perlu diperbaiki lagi. Nah, kemudian, tapi biasanya gini, laporan, fix, perbaikan, kemudian final. Udah, kebanyakan seperti itu. Nah, versi kedua atau versi final, kemudian dikirim ke tim developer. Ini biasanya kemungkinan besar dipublish, gitu ya, dipublikasikan. Misalnya untuk membackup sales, misalnya untuk penjualan atas sebuah token atau layanan baru, biasanya seperti itu. Untuk meyakinkan para pembeli bahwa kode-kodenya sudah di-audit. Nah, tools apa saja nih yang terkait atau yang bisa dipakai? Yang pertama Git, ya, kemudian VS Code atau Visual Studio Code, kemudian auditing plugins. Nah, ini tergantung dengan bahasanya. Misalnya ada Solidity, ada Rust, ada Go, nah, itu banyak pluginnya yang bisa dipakai. Nah, sistem operasinya atau OS-nya pakailah Linux. Kalau pakai Windows itu agak kerepotan. Kalau pakai Mac mungkin masih bisa ya, tapi kalau Windows memang kerepotan. Nah, kebanyakan setahu saya prefernya Linux karena mudah. Lebih mudah karena biasanya kalau open source, kalau project open source dan Web3 itu fokusnya mereka ke Linux. Nah, kalau Solidity itu ada frameworknya namanya Foundry atau Forge ya, untuk membuat atau untuk menulis tes, kode tes. Ada namanya functional testing, ada namanya integration testing, ada fuzzing, ada property based testing atau invariant testing. Nah, ini tujuannya lain-lain. Kalau functional testing biasanya mengecek apakah satu fungsi ini berjalan dengan baik. Kalau integration testing itu mengecek koneksi atau hubungan antara lebih dari satu kontrak. Misalnya kontrak A dan kontrak B, mereka saling berhubungan tapi terpisah kontraknya. Alamatnya berbeda, kemudian isinya juga berbeda, tetapi mereka bisa saling memanggil. Nah, itu ada namanya integration testing. Kalau functional testing biasanya per unit, atau dia bisa namanya unit testing. Ya, kalau integration testing itu digabungkan seolah-olah mereka menjadi satu sistem. Kemudian fuzzing adalah kita mengacak input
supaya mengecek kalau inputnya seperti ini, nanti ada keluar error atau tidak. Kemudian invariant testing itu mengecek apakah premis-premis yang ada di dalam software itu bisa bertahan dengan terhadap input-input yang kelihatan random atau acak gitu ya. Nah, kemudian ada juga proses namanya manual testing atau manual review. Itu menggunakan mata aja. Jadi dibaca kode demi kode atau baris demi baris. Nah, apa itu reporting atau apa yang dilakukan di dalam reporting? Itu menulis isu-isu atau finding yang ditemukan pada saat dalam proses auditing itu ya. Jadi kan reporting pasti dilakukan karena ini produk akhirnya ya. Nah, ini kalau misalnya Anda jarang menulis, itu agak sulitan. Makanya mulailah menulis gitu ya untuk mengeluarkan ide di kepala. Itu bukan perkara yang mudah. Kalau misalnya di dalam kepala ini lebih mudah, tetapi bagaimana kita mengekspresikan di dalam tulisan, nah itu perlu latihan. Kenapa? Karena dia harus concise atau harus tepat gitu ya, tidak berbunga-bunga. Kemudian harus mudah dipahami. Kemudian biasanya ada strukturnya, ada headernya, ada judul, ada severity atau impact and likelihood, kemudian kontraknya apa saja atau impacted asset atau aset yang berhubungan dengan si finding tadi atau isu tadi. Kemudian ada kesimpulan atau summary atau apa ya, tulisan singkat dari findingnya. Itu findingnya apa, kemudian kenapa itu penting, kemudian cara kerja si tipe serangannya seperti apa. Kalau misalnya kemungkinan hacker menyerang, lah jelaskan itu di mana. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasinya perbaikannya seperti apa. Nah, itu ditulis di sini. Kemudian resolusi itu ketika kita menerima perbaikan dari tim developer. Itu untuk laporan final. Tetapi kalau laporan yang versi 1 itu resolusinya tidak ditulis, dikosongkan. Nah, kalau misalnya mau jadi security auditor, biasanya perlu tahu programming atau pemrograman. Kemudian familiar dengan blockchain dan smart contract. Nah, itu pasti. Karena kan kita mengaudit smart contract dan blockchain. Nah, itu harus tahu. Jadi tahu bahasanya. Jadi kalau tahu programming biasanya belajar bahasa baru tidak lama atau tidak sulit ya. Kemudian harus familiar dengan isu-isu security dan anti-pattern. Nah, ini biasanya belajar secara spesifik ya. Ketika kita punya hacker mentality, ya, kita bisa menjadi auditor. Kita bertindak, kita harus tahu sudut pandang dari hackernya. Tetapi bukan berarti kita jadi hacker ya, tapi ini adalah hacker white hat namanya, atau topi putih. Kemudian tadi kan kita bahas soal reporting. Nah, berarti menulis dan kemampuan komunikasi juga harus bagus. Karena kadang kita juga berhubungan dengan tim developer. Nah, kalau misalnya mau tertarik dalam karir ini, itu ada fase belajar. Jadi salah satu yang paling bagus tahu saya yang sekarang adalah namanya Securium Bootcamp. Dulu sih masih gratis, tidak tahu sekarang. Biasanya ada ininya ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ada, batch-nya ada. Nah, biasanya kalau murid-murid yang top, misalnya top 10 atau top 5 itu biasanya ada peluang untuk internship di beberapa company. Itu bisa mereka membuka internship. Nah, kalau misalnya oke dalam proses internship tadi, itu biasanya atau umumnya gitu ya, atau ada peluang untuk ditawari posisi permanen atau ditawari pekerjaan di dalam company tadi. Nah, itu merupakan langkah awal dari karir Anda sebagai seorang auditor. Nah, keuntungannya apa? Kalau motivasinya apa nih? Biasanya gini, benefitnya atau rewardnya atau salary-nya cukup premium gitu ya. Karena kan posisinya penting di dalam ekosistem smart contract, gitu kan. Kemudian bisa kerja dari mana saja karena kan banyak kan remote, kerja dari Indonesia, dari Thailand, dari Bali, dari Papua, di macam-macam. Kemudian bisa hadir di konferensi. Biasanya kalau misalnya suka traveling ya, tuh tiap tahun kan ada DevCon, ada Devi Security Summit, itu biasanya dibayarin company. Kemudian tim membernya juga kelas dunia gitu ya, karena mereka top auditor juga. Jadi skillnya bisa bertambah dengan pesat di situ karena sering belajar kan. Nah, demikian presentasi saya terkait dengan smart contract security auditing gitu ya.
sedikit gambaran tentang bagaimana auditing itu dilakukan, kemudian bagaimana cara menjadi security auditor, langkah-langkahnya seperti apa sudah dijelaskan secara singkat. Demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.